Pak Wamen, kami dari Paniai, Kabupaten Paniai, dari 24 distrik sudah tersosialisasi. Hasil tersosialisasi masing-masing distrik kampung 216 kampung, 24 distrik yang sudah muses 96 kampung, yang belum 120. Kami ada sedang menunggu. Oke, jadi semua yang sudah, 106 yang belum ya Bu. Oke, bisa 1 minggu lagi Bu, selesai. Kami upayakan, kami siap. Oke, mantap. Makasih. Puncak, Kabupaten Puncak. Izin melapor. Jumlah kampung di Kabupaten Puncak 206 kampung. Musdesus pembentukan Kopdes sudah 142 kampung sudah. Sisa 64 kampung masih belum. Sekian. Baik. Terima kasih Puncak. Lanjut ke Mika. Baik, terima kasih Pak Wamen. Dari Wamen Mika dari jumlah 152 yang terdiri dari kampung 133, kelurahan 19 yang siap hari ini untuk dibuat Sekretaris 59. Demikian, terima kasih. Itu ya 59 Musdesusnya? Iya, ini untuk Koperasi Merah Putihnya 59 dari kelurahan dan kampung yang hari ini dibuat Sekretarisnya. Sedangkan yang sisanya dalam proses. Bukan, itu berarti 59 sudah Musdesus ya? Sudah. Oke, luar biasa. Terima kasih. Lanjut lagi. Di Kabupaten Nabire kami ada 72 kampung dan 9 kelurahan. Dari semuanya sudah terbentuk para pengurusnya, Koperasi Merah Putih sekarang dalam tahapan proses akreditasi. Terima kasih. Oke, Semuanya sudah selesai ya. Lanjut. Intan Jaya Bupati. Pak Wamen, Pak Menteri, Intan Jaya dari 27 kampung. Kami sudah berusaha turun di distrik dan sudah melakukan musdesus dan semua sudah selesai, tinggal di akta notaris. Ini kader Pak Menteri, kalau nggak 1% dia. Bagus, saya kasih contoh yang baik. Kader Pak Menteri. Ya. Sama ini, nanti kalau kader Pak Wamen nggak juga nanti dewek. Ya, oke baik. Terima kasih, ini luar biasa Bapak Ibu semua dukungannya. Ini yang sedang membantu Bapak Menteri sama Pak Wamen dan semua kita di sini. Ini yang sedang Bapak Presiden. Bapak Presiden senang sekali karena setiap hari Bapak Presiden melihat dan mendengarkan laporan dari Pak Menko perkembangan di seluruh Indonesia, terutama di Papua. Bapak Presiden ingin sekali semua masyarakat di kampung-kampung di desa maju, terlebih di tanah. Mari kebangkitan ini, kemajuan ini, kejayaan ini kita mulai dengan terbentuknya koperasi dan dilanjutkan dengan usaha-usaha yang ada di kampung masing-masing. Sekiranya demikian Pak Menteri, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wamen. Mau bertanya izin? Ya, gimana Pak? Baik. Saya dari distrik Liburan, Kampung Singli. Saya sebagai sekretaris kampung. Ya, siap. Kabupaten Jayapura. Di sini ada pertanyaan saya. Saya dulu jadi ketua koperasi Yombe. Jadi dalam hal ini dengan hadirnya koperasi Desa Merah Putih, kami koperasi Yombe sudah berjalan dari beberapa tahun yang lalu. Dengan hadirnya koperasi Merah Putih, kami jadi 2 koperasi di dalam satu kampung. Solusinya seperti apa? Sehingga kami ada jalan keluar untuk kita koperasi ini bisa berjalan. Usahanya apa? Kami usahanya di sembako dengan pengolahan tepung sagu dan komoditi kakao dalam hal ini pengembangan. Itu koperasi Yombe. Jadi nanti Pak, koperasi yang sudah ada dengan koperasi yang Merah Putih bisa kerjasama tanpa saling mematikan.
Jadi koperasi yang baru punya unit usaha yang baru. Yang lama silakan tetap jalan. Terima kasih. Atau bergabung boleh juga. Silakan Pak musyawarahnya Pak, nggak usah ribut Pak. Yang penting damai. Saya buat kamu berbagi kota Jayapura. Ada operasi yang dibangun oleh Deputi Menko dengan sudah menjadi legalitas hukum yang pasti. Saya kemarin mengalami masalah ketika saya mengumpul masyarakat, mereka bertahan dengan operasi yang sudah dibentuk, tapi kooperasinya tidak jalan sebagaimana itu. Sekarang kita bikin kooperasi merah putih, semua masyarakat setuju ya kooperasi merah putih. Pertanyaannya, apakah kooperasi yang tidak berjalan itu harus dilakukan? Kecuali yang berjalan, demikian. Jadi dalam bentuk kooperasi itu memang ada 3 Pak. Pertama, kooperasi yang sudah ada bisa menjadi kooperasi desa merah putih boleh. Yang sudah ada tapi aktif diaktifkan boleh. Atau yang ketiga, yang sama sekali belum ada dibentuk ada. Jadi yang sudah ada mau bergabung untuk kooperasi desa merah putih desa boleh. Misalkan usahanya ini udah kami misalnya di Bebek Cintrok Pak. Jadi masyarakat di situ dia butuh ini tetap di sini. Yang butuh ini tetap di sini Pak. Jadi tidak Bapak Presiden Prabowo itu datangnya ke kongres ini bukan untuk mematikan yang sudah ada, Pak. Bukan untuk justru untuk membangkitkan lagi yang belum ada. Jadi sekarang kita masuk BUMDes. Kemarin saya melepas misalkan ekspor gula kelapa di Banyumas. BUMDes, silakan BUMDes jalan. Kooperasi beda usaha. Kemarin di Banten melepas ikan mas ke Vietnam. Silakan BUMDesnya. Jadi BUMDes dan BUMDes tidak akan saling mematikan, Pak. Bisa begitu sama. Jadi saya langsung tanya Bapak Presiden waktu di atas. Bapak Presiden, gimana dengan BUMDes Pak? Jalan terus Pak Menteri. Bahkan BUMDes harus lebih maju dengan unit usaha yang sudah ada. Jadi yang sudah ada di BUMDes tidak dikejar oleh BUMDes Pak. Jadi dia saling melengkapi kira-kira begitu. Kalau ada masalah, kami sedang membuat juknis koordinasi antara BUMDes dan BUMDes. Jadi semuanya kita akan atasi. Saya juga Pak PJ Gubernur dan Pak Wagub, Pak. Oh iya, saya tadi dari awal mau menjalankan di ibu ini. Ini hari libur pun ada Pak PJ. Kita libur panjang kadang-kadang saya tidak tahu tanggal merah tanggal hitam nggak tahu. Untung masih ingat istri Pak. Jadi ya, yang mana? Ya, izin yang saya hormati Pak Menteri, Bapak Wakil Menteri, Bapak Gubernur. Terima kasih banyak Bapak-bapak sudah datang menyambut kami di Papua. Puji syukur Tuhan berarti banyak bisa menurut kita dengan kebijakan yang diambil dan dilakukan oleh Bapak Presiden. Tadi saya dengar Bapak sampaikan bahwa Bapak Presiden hati tulus. Bapak Presiden seorang pengusaha di sini dikasih bagaimana melakukan usaha untuk bisa mensejahterakan orang Papua. Karena kami menjadi sekali Papua dengan tema besar kami yaitu penyelamatan manusia dan tanah Papua. Lembaga kami adalah representasi masyarakat adat. Lembaga kami adalah lembaga kultural orang asli Papua. Di dalam lembaga kami ada 52 orang terdiri dari 3 kelompok kerja, kelompok kerja adat, kelompok kerja dan kelompok kerja agama. Yang saya mau sampaikan di sini Bapak, dengan adanya operasi merah putih ini ada positifnya, ada negatifnya. Nah, ya semua kebijakan apapun pasti ada di sini. Yang saya harapkan pemerintah Presiden dengan kebijakan yang baik oleh Jakarta dengan usaha-usaha seperti hari ini ada sosialisasi, tetapi untuk kita gubernur, wali kota, bupati, kepala kampung, kita kerja di atas tanah, masyarakat adat. Perlu melibatkan masyarakat adat. Jangan lupa karena biasa masyarakat adat itu merasa dikucilkan dengan adanya kebijakan pemerintah. Ya banyak mereka tidak dipakai.
kebijakan ini merugikan masyarakat adat, libatkan masyarakat adat, sehingga mereka merasa dihargai. Karena tanah-tanahnya masyarakat itu orangnya ada dulu baru agama dan kemudian datang guys. Di dalam masyarakat adat ada laki-laki, ada perempuan, dan masyarakat adat itu sendiri sebagai umat juga. Jadi tolong tiga komponen ini dilibatkan, adat, perempuan, agama. Kenapa saya sampaikan jasa kita di dalam mengambil keputusan dalam seorang musyawarah, kita jarang melibatkan perempuan. Tolong dilibatkan kami ya. Dan syukur puji Tuhan dengan adanya kebijakan pemerintah seperti ini juga memang tokoh-tokoh agama bisa meningkatkan ekonomi umat sehingga umat bisa memberikan persembahan di gereja. Jadi tiga komponen ini perhatikan, dan saya sampaikan hari ini khusus untuk sumber daya alam, kami di PKP juga mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada pihak ketiga yang menanamkan modal usaha di tanah Papua. Dan biasa pemerintah bilang investor tidak bisa menanamkan modalnya di sini karena Papua situasi begini. Nah, itu berarti tugas Bapak Negara dan Bapak Polisi. Libatkan situasi ini. Tentara dan polisi juga libatkan. Karena pasti dalam situasi ini mereka harus terlibat. Nah, yang saya sampaikan kita yang di gunung-gunung, kita yang punya tanah ini pasti akan menggunakan tanah. Nah, MLT Pokja ada tugasnya adalah bagaimana menjaga istiadat dan budaya tanah di negeri ini. Sehingga yang saya usulkan dengan kegiatan program besar dari Pokja adat yaitu pemetaan wilayah tanah adat. Pemetaan wilayah tanah adat, Bapak pimpinan daerah perlu perhatikan. Kita kerja kebun pasti bersentuhan, kita menggunakan tanah sehingga tidak mengganggu hak wilayah orang lain. Sehingga ini terus diprogramkan oleh kepala daerah, Bapak Gubernur dan Bapak Bupati Wali Kota untuk program ini dilakukan di tahun 2026. Karena kooperasi ini misalnya kalau bikin kebun akan bermasalah di tanahnya orang. Sehingga ini program ini penting. Wali Kota turun kampung, sudah 3 kampung yang kita lewati, ini isu utama pemetaan wilayah yang ada. Nah itu lalu Bapak Gubernur, Bupati perlu untuk menginventarisir sumber daya yang ada izin maupun ilegal. Contoh kita di Jayapura, di Senji ada tambang emas, tetapi itu ilegal semua. Bisa jadi kooperasi dia akan melakukan itu. Sehingga perlu para kepala daerah perhatikan. Itu untuk sumber daya alam. Terus Bapak, kita ada jalan trans Papua, Jayapura, Wamena. Ini jalan ini sudah dilakukan, tetapi apa yang dilakukan oleh pemerintah di sepanjang jalan itu, sehingga itu bisa menjadi usaha dan kooperasi. Itu sampaikan oleh Bapak Gubernur bahwa itu merupakan kendala bagaimana sumber daya manusia kita. Oke, jadi perlu ada pembicaraan, dan yang utama itu Bapak, kooperasi ini akan berjalan selama 10 tahun. Tuhan tolong Bapak Presiden lagi 10 tahun. Iya. Nanti 20 ya. Iya. Bapak perlu ada pendampingan. Iya. Pendampingan itu yang utama. Tadi Bapak Kepala Daerah sampaikan kooperasi sudah dibentuk oleh pemerintah tapi mandek, mati, gitu. Itu karena tidak ada pendampingan. Ya. Pendampingan nomor 1 Bapak. Kami orang Papua ini hari ini banyak orang bilang untuk apa kooperasi. Kami usaha banyak, kami bikin banyak, yang penting. Perlu dibekali. Jadi pengembangan ini penting itu yang ditanamkan. Perubahan mindset itu penting
sehingga dia merasa bahwa koperasi itu penting. Oke. Demikian, terima kasih. Baik. Terima kasih yang mulia dari Kementerian Satgas Koperasi, Pak Kanwil Hukum dan Pak Disekda, Pak Bupati, Wali Kota, Pak OPD semuanya, Kepala Kampung. Ini saya kira Pak PJ Gubernur, Pak Ramses, kami tahu ini seluruh siapa. Ini dialog yang paling seru Pak Jaya dari Gunung. Yang paling hidup memang Pak Prabowo beda pasti yang lain ya. Dan kami optimis dengan situasi begini, insya Allah Kopdes atau Koperasi Kelurahan biar di tanah Papua. Baik, terima kasih. Kami izin Bapak Ibu, terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akan bertolak ke bandara untuk lanjut ke Sorong. Siapa Wamen ini sifat kerja pulang Pak. Tapi demi ini akan kembali untuk terus berbuat yang terbaik. Baik, terima kasih. Kita foto bersama. Kita di bawah, nanti kami ke bawah, fotonya dari atas. Mohon maaf dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita hanya akan dua pose. Yang pertama adalah sikap siap, kemudian yang kedua adalah sikap komando. Baik, yang pertama sikap siap terlebih dahulu, gaya formal dulu. Baik, 1, 2, 3. Baik, ganti gaya, salam komando. Baik, 1, 2, 3. Gaya cinta Indonesia, cinta Papua. Oke. 1, 2, 3. Para wartawan sini aja kalau mau nih. Teman-teman. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan semua di acara kita pagi hari ini. Selamat jalan untuk Pak Menteri. Demikian laporan kami dari lantai 9 kantor Gubernur Papua. Tadi ada dialog dan peluncuran dan dialog bersama Pak Menteri Desa dan Pak Wamen. Kita ikuti dari awal, sudah berjalan dengan baik dan beliau sudah melanjutkan perjalanan ke Sorong, ya, Papua Barat Daya. Thanks for watching. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam ASN berakhlak dari Provinsi Papua. Thanks for watching. Bless you.